Saya Bunga Sagala sebagai penyaji. Saya Riana Purba sebagai penyaji. Saya Linda Simatupang sebagai penyaji. Baik, langsung saja kepada permasalahan pihak terkait. Grogi banget. Baik, langsung saja pada permasalahan pihak terkait yang dimana di sini kami permasalahannya di bagian wakaf kurikulum dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang pertama. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi wakaf kurikulum. Wakaf kurikulum adalah orang yang bertugas untuk membantu kepala sekolah mulai dari merencanakan, mengevaluasi, melaksanakan dan kurikulum yang digunakan di sekolah. Adapun tugas dari wakaf kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kebijakan mutu dalam standar SKL, isi, proses dan penilaian. Yang kedua, menyusun program, mengatur pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, menyusun pembagian tugas dan jadwal pelajaran. Baik, itu adalah tugas dan fungsi wakaf kurikulum. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baiklah, yang selanjutnya problematika. Adapun problematikanya yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua budaya sekolah, yang ketiga ada waktu, yang keempat referensi, dan yang terakhir keterlaksanaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Sulitnya merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD dimulai dari ide besar dalam penerapan tujuan jangka panjang ke depannya. Baik, untuk problematika waktu dan budaya sekolah akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini ada problematika yang kedua, yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal menerapkan UBD. Kemudian problematika yang ketiga, budaya sekolah, di mana dalam perencanaan UBD merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Kemudian mengubah pola berpikir merupakan hal yang sulit dilakukan, utamanya mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lalu. Saya kembalikan ke selanjutnya ada problematika referensi dan keterlaksanaan. Dalam problematika referensi, minimnya referensi terkait penerapan kerangka UBD sehingga wakaf kurikulum membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengkaji dan memahami tentang pengembangan suatu kurikulum terutama kerangka UBD ini, serta memahami kemungkinan tantangan dan hambatan yang muncul dalam penerapan kurikulum tersebut. Kemudian dalam keterlaksanaannya, jika pembelajaran menggunakan UBD tidak terlaksana dengan baik, maka akan menyulitkan wakaf kurikulum dalam penyusunan hasil data pelaporan tahunan, sehingga kesulitan dalam mengkoordinir penyusunan kerangka pembelajaran yang dibuat oleh masing-masing guru mata pelajaran dengan menggunakan UBD. Saya kembalikan kepada Baik, itulah problematikanya. Selanjutnya kita akan mengenai bagaimana solusi dari masalah tersebut yang akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait solusi yang kelompok akan berikan, yang mana pertama itu ada perencanaan. Nah, wakaf kurikulum ini dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan mata lain dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian di sini ada solusi yang kedua yaitu budaya sekolah, yang mana di sini mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kerangka berpikir UBD ini. Nah, dalam prosesnya guru juga dapat saling memperbaiki antara satu dan yang lainnya. Melalui kelompok kecil ini dapat diharapkan juga mengajak kelompok-kelompok besar yang kemudian untuk sama-sama menerapkan UBD. Baik, untuk solusi
dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Oke, saya lanjutkannya di bagian solusi waktu. Nah, menyiapkan atau menjadwalkan timeline dalam rangka menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan UBD sebagai rancangan kurikulum. Sedangkan solusi dari referensi yaitu dengan memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku ataupun seminar tentang UBD. Solusi dari keterlaksanaan yaitu mengawasi pelaksanaan kurikulum yang dirancang menggunakan kerangka UBD, apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Menyediakan bank soal atau bahan ajar dan perangkat lainnya sebagai referensi asesmen untuk guru yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Demikian hasil presentasi kami mengenai problematika dan solusi yang kelompok kami buat dalam menangani waka kurikulum. Untuk selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dan dosen yang ingin bertanya kepada kelompok kami ataupun memberikan saran maupun kritik, kami persilakan. Baik, untuk jurnal kami persilakan. Baik, terima kasih. Di sini kan kalian semua bagian waka kurikulum kan. Nah, tentunya yang ingin saya pertanyakan itu adalah, kan kita tahu waka kurikulum itu sama dengan bidang akademik lah ibaratnya di sekolah ya kan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang permasalahan yang ada di sekolah gitu kan? Nah, bagian bidang akademik aja dia tidak memahami, bagaimana ya, dia belum bisa memahami bagaimana kurikulum yang akan diterapkan di sekolah itu, tapi dia menyuruh guru untuk melaksanakan sesuai dengan kurikulum gitu kan. Mungkin aja gitu, karena nggak semua waka kurikulum itu memahami dengan baik kurikulum yang diterapkan di sekolah itu. Bagaimana pendapat kalian tentang itu gitu? Dia menyuruh guru menerapkan kurikulum, sementara waka kurikulum aja dia nggak paham kurikulum itu kayak mana gitu. Bagaimana pendapat kalian? Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada kelompok. Baik, terima kasih buat saudari Karisma yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok kami. Izinkan kelompok kami menjawab. Baik, di sini saya ingin jawab buat teman-teman yang mengenal baik juga. Jadi jika dalam suatu sekolah sudah mempercayakan bidang akademiknya atau waka kurikulumnya, itu tidak mungkin dia tidak mengetahui. Tapi kalau dikatakan masih miss informasi, bisa saja, karena tidak mungkin dia menyampaikan jika dia tidak tahu bagian awalnya saja, begitu. Jadi kalau dibilang bagaimana solusinya untuk itu, nggak selaras, nggak relevan pertanyaannya gitu. Menurut saya itu kurang relevan pertanyaannya, karena jika sudah dipercayakan mengerjakan sesuatu, pasti seseorang itu akan mempertanggungjawabkan pekerjaan itu. Dan jika memang tidak mampu, maka kepala sekolahnya akan menggantikan jabatan seseorang tersebut. Begitulah menurut pandangan saya. Bagi teman-teman yang menambahin boleh. Apakah jawaban yang kami berikan sudah? Baik, buat saudari Karisma, demikian jawaban dari pertanyaan saudari. Apakah saudari dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Gini ya, maksud saya itu gini, di sekolah itu kan kayak contohnya di sekolah kami aja adanya waka kurikulum itu, tapi bapak itu sendiri juga nggak paham gitu kurikulum Merdeka ini yang sekarang ini, dan tapi dia jelaskan ke guru, disuruh untuk menerapkan, membuat modul ajar dan sebagainya sebagainya gitu. Sementara guru-guru itu nanya ke mahasiswa kita yang PPL di situ, gimana modul ajar ini sesuai dengan kurikulum Merdeka. Kita aja pun juga masih belajar juga kan, kenapa dia nanya kita kalau misalnya ada waka kurikulum gitu loh. Berarti kan waka kurikulum itu tidak paham. Nah, menurut kalian sebaiknya waka kurikulum itu yang bagaimana gitu baiknya gitu? Kembali di pertanyaanmu. Menyala ya. Sudah, saya kembali. Oke, baik. Mungkin pertanyaan tersebut akan kami perjelas kembali jawabannya. Apakah Bagaimana seandainya waka kurikulum itu
sendiri tidak mengerti banyak tentang UBD. Ya, So, baik. jadi Baik, apa yang kalau akan kita lakukan? jika ditanyakan bagaimana maka solusinya yang paling sering adalah melakukan pelatihan kembali. Tadi saya katakan tidak mungkin si wakaf kurikulum itu tidak mengerti sedikit aja jika memang dia sudah menjadi wakaf. Maka saya katakan tadi itu berarti ada miskomunikasi antara sesama wakaf kurikulum di bagian pendidikan tersebut, sehingga kalau ditanyakan solusi yang paling relevan dan paling baik adalah melakukan pelatihan kembali agar pengetahuan yang sebelumnya miskomunikasi bisa menjadi lebih baik dan penerapan UBD tersebut bisa lebih maksimal, lebih sempurna dan lebih bagus. Kira-kira seperti itu, sobat. Apakah saudara Kasma dapat menerima jawaban dari kami? Baik, terima kasih kepada kelompok. Jadi dia solusinya adalah banyak melakukan pelatihan. Iya. Walaupun dana negara habis. Baik, terima kasih kelompok. Baik, terima kasih kembali buat saudara Karisma. Buat teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan terkait materi kelompok kami? Kami persilakan. Oke, ada lagi? Siti, Kameramen men. Karinda. Karinda. Rifka, Mas. Oke, yang cuma mau tambahin doang ya. Memang sih pasti di sekolah itu kadang-kadang kepala sekolah menentukan siapa yang membidang ini itu berdasarkan kedekatan misalnya. Terus kenyataannya seperti yang teman kamu tanya tadi, kenyataannya yang membawahi bidang kurikulum itu sendiri dia nggak paham dengan UBD tersebut. Kemudian ya jawaban bunga sih bagus karena ya kalau begitu kita harus banyak mengadakan pelatihan gitu ya. Nah berarti pelatihannya itu sebaiknya ya spesial untuk guru-guru yang ada di situ. Kalau misalnya kita ikut pelatihan sendiri, ya kan ada tuh yang mengadakan pelatihan tentang UBD misalnya kan. Jadi mungkin saja nanti kita datang sendiri gitu. Jadi kalau di sekolah itu udah pasti guru-guru tersebut akan paham. Mungkin bukan waka itu nanti yang akan menjadi narasumbernya. Mungkin orang yang lebih tahu betul tentang kurikulum understanding by design. Jadi benar ya, banyak pelatihan. Kalau bisa pelatihan itu sih sekolah itu yang adakan. Nah, dia yang akan mengundang narasumber yang lebih kompeten dalam menangani hal kurikulum understanding by design. Oke, itu pertama. Terima kasih buat yang sudah berbagi, buat memberikan penguatan kepada kelompok kami dan buat kita semua. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami